Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Ekspresi Wu Wanseng marah, dan bahkan kewarasannya agak tidak jelas. Sayang sekali. Dia adalah putra seorang raja yang bermartabat, tetapi dia berlutut di depan semua iblis. Sayang sekali. Tapi satu hal yang Wu Wanseng tidak akan pernah lupakan. Dia adalah putra Dewa Janji. Dia tidak akan mati dalam kelompok tangan iblis ini. Jika aku mati, kalian semua harus dikuburkan. Wu Wanseng tiba-tiba tersenyum dan berkata, anjing tua suram perak, jangan bantu saya. Tidakkah Anda melihat saya terluka? Keluarkan obat ajaib terbaik dari Anda dan beri saya kesembuhan. Wu Wanseng mendapatkan kembali harga dirinya, selama dia berdiri, berjalan keluar dari sini. Dan kembali, itu adalah kematian dari setan kecil ini. Leluhur Silvermane tersenyum kaku. Jika dia bisa, dia ingin memutar leher Wu Wanseng sendirian. Namun, seperti kata Wu Wanseng, putra raja yang bermartabat terluka di sini dan mengolok-oloknya. Tetapi jika dia tidak peduli, atau bahkan jatuh ke batu, bukankah ini akan menjadi pegangan untuk Wuji Tianjun? Aku akan membantumu. Yin Hong berteriak, sangat memalukan. Bagaimana dia bisa membuat ayahnya membungkuk? Namun, Yin Honggang mengambil 2 langkah. Tetapi melihat Qin Yichen tersenyum ringan, mengapa mengganggu brother Yin Hong? Qin Yichen berjalan menuju Wu Wanseng. Yang terakhir melihat kembali ke matanya, menggunakan kedua tangan dan kaki ke belakang, berteriak ngeri, jangan datang ke sini. Beraneka ragam kecil, jika Anda berani membunuh saya, ayah saya. Qin Yichen menarik telinganya, tetapi senyum di wajahnya sangat sopan. Saudara Wanseng, mengapa kamu selalu berpikir aku ingin membunuhmu? Qin Yichen berjongkok dan menatap Wu Wanseng dengan wajah ramah. Senyum di antara kata-kata, aku tidak tahu, mengira keduanya adalah teman dekat. Tapi semakin banyak sinar matahari Qin Yichen tersenyum, Wu Wanseng semakin menyeramkan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut. Qin Yichen tersenyum dan berkata, lihat, tidakkah kamu ingin membalas dendam? Saudara Wanseng bisa datang ke sini tidak jauh, hanya untuk membalas kepercayaannya. Dapat dilihat bahwa kasih sayang itu sangat dalam, dan Qin mau mengagumi terlambat. Qin baru saja memikirkan cara yang baik untukmu, tidak hanya untuk membalas, tetapi juga untuk menyatukanmu kembali dengan orang kepercayaanmu. Wajah Wu Wanseng pucat, bagaimana? Tanpa sadar bertanya, Wu Wanseng menyesalinya. Kebaikan apa yang bisa dimiliki suku iblis ini? Bisakah dia membantunya membalas dendam? Yao Tian juga bingung, tidak dapat mengetahui apa yang ingin dilakukan Qin Yichen. Tetapi satu hal yang diketahui semua orang. Itulah yang dikatakan Qin Yichen, tidak pernah berbicara tanpa iman. Ini sangat sederhana. Qin Yichen melambaikan tangannya dan melihat Excalibur Wu Wanseng berubah menjadi streamer dan terbang ke tangannya. Kau bunuh diri, bukankah itu baik? Dengar, jika kamu mati di sini, bukankah Raja Janji Tuhan memiliki alasan untuk membalas putranya dan membunuh kita? Dan seperti yang aku katakan, kamu sudah mati, tidak bisakah kamu dipertemukan dengan orang kepercayaanmu? Selama pidatonya, Qin Yichen menyerahkan Excalibur kepada Wu Wanseng. Di bawah matahari, tampaknya sang mantan tersenyum jahat. Bagaimana, Brother Wanseng? Ayo kita lakukan. Kamu. Wu Wanseng tersipu dan membuatnya bunuh diri. Mengapa Anda bersatu kembali dengan apa yang disebut tunangan? Betapa mahalnya hidupnya. Bisakah kelompok iblis ini dapat dibandingkan? Kaisar Xiaomi tidak bisa melihatnya lagi. Qin Hu, tetap bekerja. Dan sampai jumpa di masa depan. Kamu telah menghina Tuan Wanseng 3 kali dan 5 kali hari ini. Pernahkah kamu berpikir lebih baik? Wajah Qin Yichen tenggelam, dan dia melihat ke belakang tiba-tiba, sehingga kaisar yang tersenyum tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tetapi pada saat berikutnya, Qin Yichen mendapatkan kembali senyumnya, yang bahkan lebih simpatik daripada kaisar yang tersenyum. Di mana kaisar dewa ini? Ini ide Qin untuk saudara Wanseng. Apakah kamu mengatakan itu? Kamu. Kaisar tersenyum. Tuhan hanya ingin marah. Tetapi dia melihat Qin Yichen dengan santai berkata, jika Tuhan Kaisar merasa salah, mungkin juga mengundang semua kaisar iblis kaisar untuk datang untuk menghakimi. Dapatkah saya membiarkan saudara Wanseng membalas dendam? Kaisar yang tersenyum tidak berani mengatakan apa-apa. Akankah semua dewa dan kaisar datang untuk mengevaluasi? Apakah itu penilaian? Itu untuk membuat dunia semua pihak tahu bahwa putra Raja Dewa Janji telah dikalahkan oleh klan iblis. Kaisar yang tersenyum penuh amarah, tetapi dia tidak bisa menyerang. Karena Raja Iblis muda dari klan iblis ini, pekerjaannya terlalu menetes. Adapun Qin Yichen berani melukai Wu Wanseng? Kaisar Xiaomi tahu bahwa tanpa mengatakan itu, begitu kalimat ini diucapkan, pelaku kejahatan harus mengatakan bahwa balas dendam keluarga Chou. Tidak bisakah aku melawan? Karena alasan ini, tidak bisakah Anda melangkah terlalu jauh? Kalau tidak, tolong undang ratusan dewa dan kaisar untuk menghakimi. Wu Wanseng juga mendapatkan kembali semangatnya, dan berkata dengan tegas, tolong aku. Tersenyumlah, ayo pergi. Qin Yichen terkejut. Saudara Wanseng tidak akan bunuh diri dan membalas dendam?
Wu Wansheng keluar dan hanya berdiri terbalik dengan tangan sebagai kakinya. Tetapi dengan cara ini, dia menemukan bahwa sosok licik itu bahkan lebih tinggi. Chow, tentu saja aku harus membayar. Setan, kamu ingat, akun ini, aku akan memintanya cepat atau lambat. Malu hari ini, hari-hari lain, aku ingin kamu, dan kamu, berlutut di depanku dan bunuh diri. Qin Yichen sedih, dan mengatakan bahwa dia benar-benar mengusir embun beku di kaki Wu Wansheng, dan bahkan membawa yang terakhir kembali secara normal, yang membuat yang terakhir merasa tulus dan takut, dan dengan cepat menjentikkan tangan jahat ini. Kakak Wansheng, aku mengirim. Qin Yichen tersenyum ringan, tiba-tiba wajahnya berubah, dan wajahnya terpana. Oh, tidak bagus. Klik. Saya melihat bahwa Qin Yichen akan mengembalikan Excalibur ke Wu Wansheng, tetapi tiba-tiba ada duri es di tangannya, dan Excalibur membeku. Selesai. Saya baru saja memobilisasi es untuk Brother Wansheng, yang menyebabkan Ice Avenue saya memiliki beberapa perbedaan. Kekacauan. Kakak Wansheng, aku benar-benar minta maaf. Qin Yichen melihat Excalibur yang membeku menjadi es loli di tangannya dan berkedip. Kakak Wansheng, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali dan membiarkan Ling Zun mencairkannya untuk Anda? Wajah cemberut Wu Wansheng baru saja akan ditangkap, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dia merasakan kekuatan Dao Bing di Excalibur. Dia tidak ragu bahwa jika dia menyentuh sarungnya, dia mungkin akan menjadi patung es seperti Excalibur. Menggoda, saya pikir kamu sengaja. Wu Wansheng marah. Suatu kebetulan, sepele iblis ini, jelas tidak bermaksud mengembalikannya. Wu Wansheng berteriak dengan nada hampir perintah. Sekarang, keluarkan Excalibur. Namun, wajah Rao geram, dan Qin Yichen masih tersenyum ringan. Sulit dikatakan, Brother Wansheng telah berbicara, dan Qin akan mengikutinya. Namun, Brother Wansheng, Anda tahu, Qin baru saja menguasai Avenue of Ice. Dalam kasus kontrol yang buruk, dia tidak hanya gagal mencair, tetapi juga membekukan kaki Anda. Kamu berani. Mata Wu Wansheng terbelah. Dia bisa melihat bahwa setan kecil ini berusaha menarik pedangnya. Nafsu makan yang menakjubkan ini. Anda tahu, pedang besar ini diberikan kepadanya oleh ayahnya Wuji, ketika ia menjadi dewa. Tapi itu adalah prajurit dewa paling top.